Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rafiqatul Hasanah, NIM E 2019-2172. Saya ada di kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menanggapi sebuah video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MBI, yang mana beliau menjelaskan tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, pengertian pengangguran sendiri, pengertian secara teknis adalah pengangguran ialah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Menurut pendapat lain, menurut Sadono Sukilno, pengangguran ini adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Dan menurut Paiman J. Simanjuntak, pengangguran ialah orang yang tidak bekerja, berusia angkatan kerja, yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Nah, semua itu arti pengangguran, pengertian pengangguran. Nah, barusan itu merupakan pengertian pengangguran secara umum. Dan bagaimana pengangguran menurut pandangan ekonomi perspektif Islam. Nah, di dalam agama Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Mengapa demikian? Karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang berbuat apa saja, termasuk yang merugikan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau kebutuhan diri sendirinya. Dan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kemiskinan akan mendapatkan kepada kekufuran. Nah, namun kenyataannya tingkat pengangguran di negara-negara yang mayoritas berpenduduk agama Islam, Muslim, relatif pengangguran itu tinggi. Emang Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menanggung rezeki kita semua. Namun hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Nah, syaratnya itu apa? Nah, syaratnya itu jika kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, kita itu harus berusaha. Tanpa berusaha, rezeki itu tidak bakal ada. Nah, yaitu Allah telah menciptakan sistem apa? Yaitu siapa yang bekerja, maka dialah yang akan mendapatkan rezeki. Dan barang siapa yang berpangku tangan, maka dia akan kehilangan rezeki. Artinya, di balik itu semua pasti ada proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rezeki. Dan oleh karena itu, semua potensi yang ada harus dapat dimanfaatkan untuk mencari, menciptakan, dan menekuni pekerjaan. Dan itu pengangguran menurut pandangan ekonomi, perspektif ekonomi Islam. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertian umum pengangguran, dan saya sudah menjelaskan juga pengangguran menurut pandangan perspektif ekonomi Islam. Nah, sebab-sebab pengangguran itu apa? Sebab-sebab pengangguran itu ada, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah: yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang.
Dan yang kedua, struktur lapangan kerja tidak seimbang. Dan yang ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Dan apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya kenapa? Belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia. Dan yang keempat, meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. Kebanyakan sekarang yang dicari itu pekerja wanita. Dan yang kelima, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya. Maksudnya gimana? Sekarang banyak pekerjaan, tetapi pekerjaan itu pekerjaan yang jauh, tempat kerjanya jauh, dan terpaksa pekerja itu harus dikirimkan ke luar negeri atau keluar kota. Dan dampak-dampak pengangguran itu apa? Ada dampak-dampak pengangguran, yaitu untuk mengetahui dampak pengangguran terhadap perekonomian, kita itu perlu mengelompokkan pengaruh pengangguran terhadap dua aspek ekonomi, yaitu dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Apa? Yaitu tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Dan yang kedua, dampak pengangguran terhadap individu. Dan cara mengatasi pengangguran itu juga ada, yaitu 1. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. 2. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. Dan yang ketiga, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan atau lowongan kerja yang kosong. Dan yang keempat, segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Dan yang kelima, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Dan yang keenam, menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. Dan yang ketujuh, menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Dan yang kedelapan, pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain, sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru di kalangan swasta. Dan yang kesembilan, pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. Dan yang kesepuluh, melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Dan 11, mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dan yang terakhir, meningkatkan daya beli masyarakat Islam dalam mengatasi pengangguran, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Nah, itu merupakan cara mengatasi pengangguran.
kesimpulannya ialah pengangguran itu harus kita hilangkan di dalam negara kita, agar semua yang nganggur itu agar bisa bekerja dan mendapatkan rezeki. Dan Islam itu telah memperingatkan agar umatnya itu jangan sampai ada yang menganggur. Dan semoga apa yang saya jelaskan, apa yang sudah saya beritahukan, apa itu pengangguran, apa itu penyebab-penyebab pengangguran, dampak-dampak pengangguran, serta cara mengatasi pengangguran, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.